Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nusalli wa nusallim ala al-mab'uts rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, siapapun yang mendengarkan suara ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan senantiasa kita di atas petunjuknya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati kita di atas Islam dan kebenaran. Kita lanjutkan kuliah tematik kita pada malam ini berkaitan dengan pesan-pesan persaudaraan di dalam Islam. Pembahasan ini merupakan silsilah daripada kajian sebelumnya yang berkaitan dengan bagaimana pada asalnya kaum muslimin adalah umat yang bersatu. Oleh karenanya kita perlu mengingat, membicarakan, mengulang bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan nikmatnya yang besar atas umat ini dengan dipersatukannya kita di atas agamanya yang benar. Dan persaudaraan, teman-teman, yang paling tinggi di dalam kehidupan ini adalah persaudaraan karena iman, persaudaraan karena agama, karena risalah Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan ini mengalahkan di atas semua persatuan, di atas persaudaraan yang dibikin oleh manusia selain daripada persaudaraan Islam. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hal ini di dalam Al-Qur'an, di surat di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Allah berfirman di dalam surah Az-Zukhruf, al-akhillau yawma idzin ba'dukum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Setiap teman-teman dekat, setiap teman-teman dekat pada hari itu, yakni pada hari akhirat, akan menjadi musuh satu dengan yang lainnya. Kata Allah, satu dengan yang lain akan saling bermusuhan di akhirat kelak. Illal muttaqin, kecuali hanya orang-orang yang bersaudara atas dasar iman dan ketakwaan. Berarti teman-teman, di akhirat kelak, orang-orang yang mungkin dahulu di masa dunia, di semasa di dunia, mereka begitu dekat, memiliki hubungan kekerabatan, memiliki persahabatan, bahasa sekarang mungkin orang-orang yang begitu konco satu dengan yang lain, ya, begitu konco dan dekat satu dengan yang lainnya, persahabatan, hubungan kekeluargaan. Namun di akhirat bisa jadi kondisinya berbeda, di mana mereka satu dengan yang lain akan saling bermusuhan. Siapa yang tidak bermusuhan? Kata Allah, kecuali orang-orang yang membangun persaudaraan mereka dahulu di dunia di atas dasar iman dan ketakwaan. Baik. Oleh karenanya teman-teman, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah Islam sehingga kita bisa merasakan persaudaraan, ikatan persaudaraan satu dengan yang lainnya. Walaupun kita berasal dari latar belakang bahasa, suku, bangsa, warna kulit yang berbeda, ya, warna kulit yang berbeda. Akan tetapi selama dia adalah orang yang menerima risalah Islam, mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, maka mereka disebut sebagai saudara kita sesama Muslim. Dan nama Muslim ini adalah nama yang besar. Nama Muslim adalah nama yang besar, nama yang menyatukan berbagai bangsa dan jenis bentuk manusia. Allah berfirman di dalam Al-Quran di akhir surah Al-Hajj, ya, kata Allah dalam surah Al-Hajj, huwa sammakumul al-muslimin, dan dialah Allah yang telah menamakan kalian dengan orang-orang Islam. Ya, jadi nama Islam adalah nama yang menyatukan satu dengan yang lainnya. Kalau kita ingin mengetahui teman-teman bagaimana nikmat persaudaraan di atas Islam, maka lihatlah sejarah ketika
Islam belum datang ke Jazirah Arab. Dikala itu manusia satu dengan yang lainnya berada di titik permusuhan. Bahkan bukan hanya antar satu bangsa dengan bangsa yang lain, ya, bisa jadi permusuhan itu ada wujudnya di antara sesama saudara. Satu suku itu bisa permusuhan, bahkan satu keturunan nasab, satu nasab, sama neneknya, sama buyutnya, tapi anak cucunya justru apa? Justru perang satu dengan yang lain. Dan ini terjadi kapan teman-teman? Sebelum Islam datang, yang diistilahkan dengan perang saudara. Dan perang saudara itu teman-teman berat. Perang saudara sesama saudara itu berat. Perang internal, perang sesama saudara itu adalah perang yang sangat keji, yang sangat berat sekali. Ya. Coba kita lihat hari ini, ya, bagaimana perperangan saudara yang terjadi di sebagian negara-negara Islam. Seperti daerah yang sedang konflik sekarang, saudara kita umat Islam di Sudan. Ini perang saudara itu, bunuh-bunuhan antara kita, sejadi satu buyut, satu nenek moyang dahulu. Dan yang lebih besar, marwah mereka adalah atas nama sesama muslim. Dan ini adalah perperangan yang keji, perperangan yang apa? Yang membawa huru-hara. Oleh karena kalau kita ingin tahu bagaimana besarnya nikmat persaudaraan yang Allah ikat di atas Islam, maka lihatlah sejarah orang-orang sebelum kita, terutama ketika Nabi SAW diutus, maka keadaan bangsa Arab, Jazirah Arab, satu dengan yang lainnya berada di dalam permusuhan yang sengit. Iya, sampai-sampai perperangan di antara mereka, perang saudara di antara mereka dahulu, ya, terjadi ratusan tahun lamanya. Terjadi ratusan tahun, sebagaimana yang berlaku di antara suku Aus dan Khazraj yang ada di Madinah. Hal ini teman-teman, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-102, Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah haqqa tuqatih, dengan ketakwaan yang sebenarnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati, janganlah kalian wafat kecuali kalian benar-benar di atas Islam, sebagai orang Islam. Baik, kemudian apa kata Allah? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Hendaklah kalian berpegang teguh semuanya dengan tali agama Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai. Apa maksud tali agama Allah? Para ulama tafsir menyebutkan bahwasanya tali agama Allah adalah Al-Quran dan sunnah yang dibawa oleh Nabi SAW. Itulah tali agama Allah, tali yang hablul matin, tali yang kuat. Siapa yang berpegang dengannya, maka dia dipastikan berada senantiasa di atas kebenaran. Tapi siapa yang melepaskan tali yang kokoh itu, pastilah mereka akan jatuh kepada jurang kebinasaan. Kemudian kata Allah apa? Wadhkuru. Nah, ini titik bahasan kita. Wadhkuru idh kuntum a'da'an. Dan ingatlah ketika kalian dahulu bermusuh-musuhan. Fa'allafa baina qulubikum. Kemudian Allah satukan hati kalian dengan yang lainnya. Jadi orang yang bermusuhan tadi, Allah lembutkan hati mereka yang sebelumnya beringas dan sebelumnya ingin membunuh satu dengan yang lain. Akhirnya Allah ta'lif, Allah lembutkan hati mereka sehingga mereka menjadi apa? Menjadi lemah lembut. Fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Sehingga kalian jadilah dengan nikmat Allah itu menjadi orang-orang yang bersaudara. Perhatikan teman-teman, manusia bisa bersatu, bisa menjadi lembut hati mereka, memunculkan nilai persaudaraan, semuanya tidak lepas daripada nikmat Allah. Allah mengatakan fa'asbahtum bi ni'matihi. Karena sebab nikmat Allah, maka kalian menjadi orang-orang yang bersaudara. Kemudian apa kata Allah? Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Padahal sebelumnya kalian sudah berada di tepi jurang neraka. Sudah berada di tepi jurang, sedikit lagi akan masuk ke dalam neraka, ya. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum
tahtadun. Demikianlah Allah menampakkan, Allah terangkan kepada kalian tanda-tanda kebesarannya agar kalian menjadi orang-orang yang mendapat petunjuk. Ayat ini teman-teman disebutkan oleh para ulama tafsir seperti Muhammad bin Ishaq, ya. Al-Imam Muhammad bin Ishaq rahimahullah, salah seorang ahli sejarah, dan disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Ayat ini turun karena sebab daripada suku Aus dan suku Khazraj, dua suku besar yang ada di kota Madinah. Di kota Madinah. Namanya suku apa? Satu suku Aus dan yang kedua suku Al-Khazraj namanya. Ini dua kabilah besar. Kata para ulama dahulu, dua suku ini buyutnya sama. Neneknya jauh ke atas, itu mereka dari satu rahim. Tapi ke bawah terus berkembang sehingga mereka menjadi suku yang besar. Satu suku Aus dan yang kedua adalah suku Al-Khazraj. Mari kita lihat keterangan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini. Kata beliau, ayat yang wadhkuru ni'matallah dan seterusnya, kata beliau adalah wa hadha siyaqu fi sya'nil Aus wal Khazraj. Ayat ini berbicara tentang problematika yang terjadi antara suku Aus dan suku Khazraj. Fa innahu kanat bainahum hurubun katsira fil jahiliyah. Di mana dua suku ini adalah dua suku yang terjadi permusuhan yang amat sengit di masa jahiliyah. Jadi di masa sebelum Nabi SAW membawa risalah Islam. Kemudian kata beliau, wa adawatun syadidatun wa dhaghain. Permusuhan dan kebencian yang sangat hebat. Coba teman-teman perhatikan, adik-beradik, satu buyut, satu keluarga besar, tetapi justru baku hantam. Gimana kita melihatnya? Tidak enak sekali melihat adik-beradik bertengkar, ya kan? Na'udzubillah. Inilah yang terjadi di masa jahiliyah. Kemudian kata beliau, wa ihna wa dukhulu qala bisababiha qitaluhum wal waqa'i'u bainahum. Karena sebab saling membenci, kemarahan yang sangat panjang sehingga menyebabkan perperangan yang lama di antara mereka. Falamma ja'a Allahu bil Islami, ketika Allah mendatangkan Islam kepada mereka, ya, fadakhala fihi man dakhala minhum, maka masuklah di antara mereka, menerima Islamlah di antara mereka siapa yang masuk Islam, saru ikhwanan mutahabbina bi jalalillah, sehingga mereka menjadi saudara-saudara yang saling mencintai satu dengan yang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Berarti ayat tadi teman-teman, ayat yang berbicara tadi tentang hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali agama Allah. Jangan kalian bercerai-berai. Ingatlah nikmat Allah atas kalian yang dahulu kalian saling bermusuhan satu dengan yang lain. Ya, saling bermusuhan satu dengan yang lain. Siapa itu? Suku Aus dan Khazraj. Mereka perang itu kuat sekali. Dan lamanya perang, kata Muhammad bin Ishaq rahimahullah dan yang lainnya, mereka berperang satu suku itu selama 120 tahun lamanya. Perang itu Pak, 120 tahun, berarti berapa generasi? Bisa jadi 2 generasi mereka berperang. Ya. Dan tentulah tidak bisa kita bayangkan berapa banyak korban yang berjatuhan. Berapa jumlah korban yang berjatuhan, Pak? 120 tahun lamanya berperang. Itu dua suku besar yang buyutnya sama. Ya. Sekarang aja kalau perang Pak baru sekian tahun itu sudah 2.000 korban yang berjatuhan. Kalau dahulu Pak perangnya ratusan tahun. Iya, ratusan tahun. Nah, dikala kondisi mereka seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan cahaya Islam yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi teman-teman? Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Akhirnya kalian menjadi orang-orang yang bersaudara. Orang-orang yang dipersaudarakan oleh Allah dengan sebab hidayah Islam. Dengan sebab petunjuk Al-Quran. Dengan sebab sunnah
ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadilah mereka ikhwanan mutahabbina di jalanillah, saudara-saudara, orang-orang yang menjaga hubungan persaudaraan karena saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Allah juga mengingatkan, padahal kalian dahulu adalah sedang berada di tepi jurang neraka. Apa maksudnya teman-teman? Tepi jurang neraka, kata para ulama, kalian berada di atas kekufuran, yang dimana kalau kalian mati sudah langsung masuk neraka. Orang kafir teman-teman kalau mati kemana perginya? Ke neraka bulat, dan tidak ada kesempatan mereka untuk masuk surga. Mereka di dalam neraka khuludun abadiyah, kekal selama-lamanya dan tidak ada keluar dari neraka. Coba, karena mereka di masa jahiliyah, dan orang jahiliyah dahulu adalah orang-orang yang rata-rata mereka di atas agama paganisme. Kalau mati sudah masuk neraka. Iya, jarak mereka dengan neraka sedikit lagi. Maka Allah mengatakan dalam ayat tadi apa? Kalian berada di jurang tepi tepi neraka. Maksudnya kata para ulama tafsir, yakni kalian bermusuh-musuhan sampai bunuh-bunuhan dan kalian sedang berada di tepi jurang neraka. Jarak kalian dengan neraka hanya satu langkah, yaitu apa? Kematian. Jika kalian sudah mati, langsung masuk neraka. Tapi dengan sebab Islam, Allah hapuskan itu semua. Apa yang Allah hapuskan teman-teman? Yang pertama Allah hapuskan adalah ideologi jahiliyahnya. Mereka bersatu di atas kecintaan kepada Allah. Mereka bersatu di atas tauhid, yang dahulunya mereka bercerai-berai karena agama kesyirikan. Ini yang Allah hapuskan satu. Ya, syirik dihapuskan, kemudian jadilah mereka persaudaraan di atas tauhid. Yang kedua apa? Yang kedua, Allah hapuskan permusuhan, ya, bunuh-bunuhan, perperangan itu dihilangkan, kemudian jadilah mereka orang-orang yang saling mencintai satu dengan yang lain. Inilah teman-teman indikator orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan. Mereka berada di atas cahaya Islam, kemudian mereka saling satu dengan yang lain, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Teman-teman yang terhormat, mempersatukan atau menyatukan hati kaum muslimin ini adalah tujuan terbesar di dalam agama. Karena yang Allah kehendaki umat Islam itu bersatu, walaupun kita berbeda bahasa dan suku bangsa. Tapi yang dikehendaki kita satu. Makanya dalam Islam teman-teman, alhamdulillah, tidak ada yang namanya Islam negara A dan negara B, tidak ada. Sesama muslim mereka itu satu. Mereka berada di satu line, di satu soft. Ya. Tidak ada nama istilahnya Islam Arab, Islam Afrika, Islam Nusantara, nggak ada itu. Ya, tidak ada Islam seperti itu. Buktinya apa? Buktinya adalah ketika Nabi SAW diutus dalam kurun lebih kurang 22 tahun atau lebih kurang 23 tahun, maka para sahabat yang masuk Islam itu bukan dari Quraisy saja, tidak. Bukan dari bangsa Arab saja, tidak. Tapi dari negara dan bangsa-bangsa yang lain. Contohnya siapa? Siapa contoh sahabat yang non-Arab tapi masuk Islam bersama Nabi SAW? Siapa itu? Salman Al-Farisi. Dari mana sahabat ini? Beliau bukan orang Arab, Pak. Non-Arab itu, kayak kita ini lah. Orang Qatar bilang kita ini Ajam. Orang Ajam. Artinya apa? Bukan orang lokal, bukan orang Arab. Iya. Salman Al-Farisi beliau berasal dari Persia. Persia dahulu agama Majusi, di mana ayahnya adalah termasuk ulamanya agama Majusi. Dia memiliki rumah yang menjaga tempat peribadatan penyembahan api. Nah, yang salah satunya menjaganya adalah Salman tadi. Selama itu dia beribadah, dia merasa tidak nyaman. Kenapa beragama tapi tidak ada kenyamanan? Akhirnya dia keluar dari rumahnya untuk apa? Berjalan-jalan mencari mungkin ada agama lain. Akhirnya dia menemukan agama Nasrani. Ya, dengan panjang prosesnya dia menemukan agama Nasrani. Akhirnya dia masuk sampai kepada kota Madinah yang akhirnya dia masuk Islam. Tentu sejarah Salman Al-Farisi masuk Islam salah satu kisah yang sangat penuh dengan teladan, ya, di mana pemuda yang gagah berani menemukan Islam dari Persia menuju menuju kota Madinah. Ala kulihat Salman Al-Farisi non-Arab. Iya. Demikian pula sahabat yang lain.
Sahabat yang lain yang mungkin dari sisi bahasa, kemudian juga warna kulit berbeda. Siapa itu? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah, teman-teman, sahabat yang mulia radhiyallahu anhu. Beliau bukan orang Arab. Asal beliau dari Afrika yang dulu disebut dengan Ethiopia. Dari Ethiopia. Warna kulit berbeda. Beliau bukan bangsa Arab. Tapi meskipun demikian, ragamnya sahabat yang masuk Islam bisa bersatu di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditambah dengan sahabat-sahabat dari bangsa Arab. Mereka bisa bersatu. Mereka bisa saling menghormati. Mendapatkan hak-hak yang sama, penghormatan yang sama di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada kasta dalam Islam. Kalau orang Minang bilang apa? Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Artinya mendapatkan posisi yang sama. Demikianlah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap para sahabat. Beda dengan agama-agama yang lain. Kalau agama-agama yang lain, Pak, mereka menganut sistem apa? Kasta. Iya, di mana kasta A, kasta Brahmana dengan kasta yang lain itu posisinya jauh timur dan barat. Bahkan satu kasta yang nomor 5 bisa diperbudak oleh kasta nomor 1. Islam tidak benar demikian. Ya, semuanya mendapatkan posisi yang sama, mendapatkan peluang yang sama untuk meraih ketinggian di dalam Islam. Bahkan bisa jadi orang yang bangsanya non-Arab lebih tinggi derajatnya daripada berbangsa Arab. Kenapa? Karena nilai Islam, nilai iman, dan kepatuhannya, ketundukannya kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Bilal bin Rabah, teman-teman, radhiyallahu anhu, sekali meskipun beliau adalah sahabat yang berasal dari Afrika, akan tetapi Nabi SAW telah menyatakan rekomendasi atau pernyataan bahwasanya Bilal bin Rabah termasuk ahlul jannah, termasuk penduduk surga. Padahal ketika itu, teman-teman, Bilal masih hidup. Bilal masih hidup. Nabi SAW pernah mengatakan, ya Bilal, ya, inni sami'tu daqqana laka fil jannah. Wahai Bilal, aku telah mendengar suara terompah atau suara sendalmu di dalam surga. Amalan apa yang engkau lakukan? Maka Bilal menjawab, ya Rasulullah, tidaklah aku berwudu baik di waktu malam ataupun waktu siang, baik di waktu musim dingin ataupun musim panas, kecuali aku melakukan salat sunat 2 rakaat. Iya, salat sunat apa? 2 rakaat. Maka kata Nabi SAW, dengan sebab itulah Bilal, engkau meraih apa? Meraih pahala surga. Dan ini kesaksian ini, teman-teman, ketika Bilal masih hidup, kakinya masih berada di menginjak tanah, namun amalannya dan ruhnya Bilal sudah berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Ini Bilal, Pak. Namun di saat yang sama ada orang yang memiliki nasab Arab, mulia di kaumnya, bahkan tokoh kabilah, namun dia justru berada di posisi yang hina. Siapa itu? Siapa itu? Abu Lahab. Abu Lahab itu, teman-teman, siapa nama Abu Lahab? Siapa nama Abu Lahab? Ayatnya surah Al-Masad itu, tabat yada Abi Lahab wa tab. Sungguh telah binasa, celaka kedua tangan Abu Lahab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak ada manfaat baginya harta dan anak-anaknya. Abu Lahab orang yang punya harta, orang kaya, orang yang punya anak yang banyak. Dia kepala suku, orang terhormat, disegani di bangsa, di kabilah Arab. Tapi kata Allah apa? Tidak ada manfaat dan hal itu bagi Abu Lahab. Kedua tangannya binasa, dan di akhirat nanti kata Allah, sayasla naran dzata lahab. Dan Abu Lahab pasti dia benar-benar akan masuk ke dalam neraka jahanam nanti di akhirat. Padahal ayat ini turun, teman-teman, kapan? Ketika Abu Lahab masih hidup. Abu Lahab dengar tuh, Pak. Teman-teman perlu ketahui, Abu Lahab dengar ayat tadi. Ketika ayat itu turun, Abu Lahab mendengar. Dan dia tahu bahwasanya jika dia dicap oleh Allah SWT, pasti masuk neraka. Dan ini menunjukkan kebenaran Al-Quran, teman-teman. Andaikan, ya, kebenaran Al-Quran. Bahwasanya Abu Lahab, apa yang diberitakan Al-Quran pasti terjadi. Ya, Abu Lahab akan apabila dia mati, pasti masuk neraka. Coba andaikan Abu Lahab, Pak, ketika mendengar ayat itu, masuk Islam dia. Batal ayat. Batal apa tidak? Batal ayat. Allah sudah katakan, sayasla naran.
nanti kelak, Allah menggunakan fi'il mudhari', masa yang akan mendatang. Kelak Abu Lahab itu pasti dia akan masuk neraka jahanam. Padahal dia masih hidup, Pak. Kalau Bilal tadi sama posisinya. Bilal masih hidup, dikabarkan oleh Nabi SAW sudah masuk jadi penduduk surga. Abu Lahab masih hidup, dikabarkan oleh Nabi pasti dia masuk neraka. Siapa nama Abu Lahab? Namanya adalah Abdul Uzza, hambanya berhala Uzza. Dan ini bentuk apa teman-teman, keindahan bahasa Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan Abu Lahab dengan nama asli. Kenapa? Namanya jelek. Apa itu? Hamba dari berhala Al-Uzza. Tapi Allah gunakan dengan nama kunyah. Tabbat yada Abi Lahabin wa tabb. Kemudian giliran istrinya wa mar'atuhu hammalatal hatab. Adapun istrinya seorang wanita pembawa kayu bakar. Dia juga akan masuk neraka bersama suaminya Abu Lahab. Siapa nama istri Abu Lahab? Jamil namanya. Jamil, ibu yang cantik. Tapi Allah tidak gunakan kata cantik. Kenapa? Karena ini orang mau disiksa ini. Tidak cocok dikatakan seorang ibu yang cantik, ibu yang indah. Padahal dia masuk neraka. Maka digunakan oleh Allah dan istrinya. Dan inilah bentuk indahnya bahasa Al-Quran, teman-teman. Bahasa Al-Quran begitu indah. Bisa dipahami? Jadi Allah tidak menggunakan nama Abdul Uzza. Kenapa? Allah benci dengan nama itu. Tidak cocok nama Abdul Uzza. Nama hamba selain yang dihambakan kepada selain Allah ada dalam Al-Quran. Maka digunakan apa? Digunakan dengan istilah dengan kunyah Abu Lahab. Baik. Ala kulli hal, teman-teman. Inilah kondisi Islam. Di mana tidaklah nasab dan warna kulit yang menjadi ukuran seseorang mulia di sisi Allah. Tidak. Tetapi yang membuat seseorang mulia adalah karena Islam. Sejauh mana ketundukan, ketaatan, dan kelapangan hati di dalam meyakini dan mengamalkan syariat. Itulah yang membawa kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada perkataan yang indah dari seorang penyair, la'amruka mal insanu illa bidinihi. La'amruka mal insanu illa bidinihi fala yattaqilu al-insanu 'ala an-nasabi. Demi Allah, sungguh demi Allah bahwasanya seseorang itu tidaklah ada kemuliaan kecuali karena sebab agamanya. Maka janganlah seseorang bertekan atau bersandar beralasan dengan sebab nasab. Faqad rafa'a al-Islam Salman al-Farisi wa waqa'a asyirku Syarifa Aba Lahabi. Sesungguhnya Islam benar-benar telah mengangkat Salman al-Farisi karena sebab agama. Di waktu yang sama Allah justru menghinakan seorang yang mulia dari sisi nasab, Asy-Syarif, yaitu Abu Lahab. Kenapa dia hina, Pak? Karena dia jauh daripada agama. Inilah, teman-teman, kondisi Islam yang dibawa oleh Nabi SAW, bahwasanya kita disatukan di atas petunjuk agama. Karena mengamalkan agama, kita saling mencintai satu dengan yang lain. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan hak posisi yang sama kepada kita. Semua kita tanpa dibedakan suku dan bangsa serta bahasa, semua kita memiliki peluang dan potensi yang sama untuk meraih ketinggian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah beruntungnya orang-orang yang mendapatkan hidayah kepada Islam. Oleh karena itu kita perlu mensyukuri nikmat Islam, teman-teman. Kita syukuri nikmat Islam dan kita bangga dengan nama sebagai kaum muslimin, ya, kaum daripada orang-orang Islam. Saya dan kita semua sama. Boleh jadi saya tidak kenal dengan bapak-bapak. Kita kenal hanya di negeri perantauan. Iya, ini kan kita satu warga nih. Beda lagi dengan saudara-saudara kita yang dari Yordania, dari Afrika, dari mana. Sama mereka muslim, mereka memiliki peluang yang sama dan kehormatan yang sama yang harus kita jaga. Baik. Sekarang, teman-teman, saya ingin menyampaikan bahwasanya ada beberapa sifat yang Allah berikan, yang Allah dan Rasulnya berikan kepada orang Islam. Jadi umat Islam diberikan beberapa nama yang mengandung sifat di dalamnya, di mana nama dan sifat ini mengandung pesan-pesan persaudaraan. Sifat-sifat ini, nama dan sifat-sifat ini semuanya mengandung pesan-pesan risalah persaudaraan yang mesti kita jaga. Mesti kita jaga. Yang pertama, teman-teman,
Allah Subhanahu wa taala menamakan umat ini dengan umat yang bersatu, ummatan wahid. Apa dasarnya? Di antara dasar yang digunakan oleh para ulama adalah ayat di dalam surat Al-Mu'minun pada nomor ayat yang ke-52. Allah berfirman, "Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah." Ya. Dan sesungguhnya umat ini, ya, umat kalian ini atau umat ini adalah umat yang bersatu, ummatan wahidah, umat yang bersatu. Ya. Fattaqullaha, kemudian kata Allah, wa ana rabbukum fattaqun, dan aku adalah satu-satunya Rabb kalian, maka bertauhidlah kepada aku. Perhatikan teman, Allah menyebut kita orang Islam ini semuanya, semua umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, umat yang umatur risalah yang menyambut seruan dakwah Nabi. Dia menjadi Muslim, ya, mengikuti sunnah Nabi semaksimal mungkin. Maka mereka ini disebut oleh Allah sebagai umat apa? Umat yang satu, umat yang wahidah, umat yang bersatu. Kemudian Allah menutup ayat dengan apa? Wa ana rabbukum fattaqun, dan aku adalah Rabb kalian, maka bertakwalah kepadaku. Ini adalah penamaan yang besar, teman-teman. Allah menyebut kita dengan umat apa? Umat yang bersatu. Ya, dari berbagai latar belakang, selama dia muslim maka dia mendapatkan posisi yang sama, yaitu umat yang bersatu. Ya, umat yang bersatu. Kemudian yang kedua, teman-teman, sifat yang kedua yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, bahwasanya umat ini, kita umat Islam, disebut di dalam Al-Quran dengan sifat atau nama aulia. Apa itu aulia? Yakni orang yang saling mencintai, saling menolong satu dengan yang lain. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat At-Taubah ayat ke-71. Wal mu'minuna wal mu'minat. Dan orang-orang beriman, baik laki-laki ataupun yang perempuan, selama dia beriman, ba'dhum awliya'u ba'dhin. Sebahagian mereka dengan yang lain adalah aulia. Apa itu aulia? Mereka saling tolong menolong. Aulia itu, teman-teman, banyak maknanya. Di antara makna aulia adalah saling tolong menolong, ya. Kemudian saling menopang, saling mencintai, saling berdekatan. Ini disebut dengan aulia. Ya, pertama ada wali fulan, wali santri, itu dari kata aulia. Ya. Aulia adalah bentuk jamak, wali adalah bentuk mufradnya. Wali santri berarti orang yang dekat dengan santri itu. Wali murid berarti orang yang sangat paling dekat dengan murid itu. Ya, orang yang akan mengayomi, membimbing, membina dan seterusnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini apa? Orang-orang beriman satu dengan yang lain, baik laki-laki atau perempuan, mereka adalah aulia, saling tolong-menolong, saling mencintai, saling menasehati, ya, untuk tujuan yang sama. Kenapa? Karena kita teman-teman memiliki tujuan yang sama. Apa tujuan kita? Tujuan kita adalah untuk sama-sama meraih surga Allah SWT. Maka di sini butuh saling tolong menolong. Maka kelanjutan ayat kata Allah, ya muru, sifat mereka, ya muru bil ma'ruf. Mereka saling mengajak, memerintahkan, mengajarkan yang baik dan yang benar. Wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang atau mencegah daripada perbuatan yang mungkar yang ada di antara mereka. Ini makna saling nasihat menasihati. Wa yuqimunas shalah, mereka saling mendirikan salat. Wa yu'tunaz zakah, menunaikan zakat yang wajib atas mereka. Wa yuti'una Allah wa rasulah, dan mereka saling menaati Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah, dan mereka itu adalah orang-orang yang pasti dirahmati oleh Allah. Innallaha azizun hakim, dan sesungguhnya Allah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Inilah, teman-teman, sifat yang kedua untuk kita. Orang mukmin, orang muslim itu disifati oleh Allah sebagai wali, sebagai aulia, saling tolong menolong satu dengan yang lain. Kenapa tidak? Fondasi kita sama. Kita sama-sama memiliki Tuhan yang satu, berada di atas pijakan tauhid, menyembah hanya kepada Rabb, kepada ilah yang satu, dan tidak ada ilah yang berhak kita berikan ibadah kepada kecuali Allah. Kemudian Nabi kita juga satu, dan cita-cita kita, ya, goal kita juga sama, agar kita semuanya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka paling
besar peluang kita untuk merajut ukhuwah di antara sesama. Walaupun ada perbedaan yang dibolehkan dalam syariat. Baik itu perbedaan dalam masalah hukum sosial ataupun perbedaan dalam hal-hal cabang agama, ini tidak memberi pengaruh. Iya, selama perbedaan kita bukan perbedaan yang pokok, perbedaan yang khusus sebagaimana yang kita jelaskan di kelas yang lalu, maka kita semuanya ada ukhuwah. Kita adalah saling tolong menolong, bukan saling menjatuhkan. Bukan saling saling menjatuhkan. Kemudian berikutnya teman-teman, yang Allah sifati di dalam Al-Quran, dan ini sifat yang ketiga yang Allah sebutkan tentang orang beriman. Allah berfirman di dalam surah Al-Hujurat, ayat yang ma'ruf dan sering kita dengar, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya semua orang mukmin itu mereka ikhwah. Apa itu ikhwah? Apa itu ikhwah? Bersaudara. Dan ini adalah gelar serta sifat yang sangat tinggi nilainya di dalam agama. Apa itu? Sifat persaudaraan karena dasar sama-sama orang beriman. Karena dasar iman, teman-teman. Dan ini tali persaudaraan yang sangat kuat, lebih kuat daripada persaudaraan yang dibangun di atas lainnya. Iya. Kenapa? Karena persaudaraan iman akan menyampaikan kita bukan hanya di dunia kita bersatu, tapi insya Allah akan sampai ke mana? Ke akhirat. Bahkan sampai ke dalam surga kita tetap bersatu. Adapun persaudaraan yang dibangun selain dari dasar iman, bisa jadi hubungannya sementara. Apa contoh selain daripada iman? Hubungan nasab. Hubungan nasab, hubungan apa? Hubungan kekerabatan. Ini adalah hubungan yang sifatnya duniawi, dihargai oleh agama, ya dihargai. Sebatas apa? Sebatas nasab. Apa contoh agama menghargai nasab? Tak boleh berzina. Itu tujuannya apa? Menjaga nasab. Gak boleh kita durhaka kepada orang tua. Hatta orang tua kita kafir. Bagaimana nih? Seorang anak muslim. Orang kedua ibu bapaknya non-Islam, non-Muslim. Boleh tidak dia durhaka kepada orang tuanya? Tak boleh, teman-teman. Kita diperintahkan oleh syariat, oleh agama kita tetap berbuat baik. Kenapa? Ini nasab, dihargai. Tapi perlu diketahui, nasab ini hanya sebatas dunia. Kalau di akhirat mereka tidak akan lagi bersatu. Walaupun dia anak dengan ayah. Apa dasarnya? Allah berfirman di dalam Al-Quran. Ya, di dalam surat Abasa. Fa'idha ja'ati as-sakha. Apabila telah datang hari kiamat, suara yang memekakkan. Apa yang terjadi? Yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari itu, seseorang akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi. Seorang anak akan lari menjauh meninggalkan ayah dan ibunya. Wa sahibatihi wa bani. Dan dia akan lari meninggalkan istri dan anak-anaknya. Coba perhatikan teman-teman. Allah menyebutkan tiga ini di surah. Satu apa tadi? Lari dari saudara. Nasab apa tidak? Nasab. Yang kedua, lari dari ibu dan ayahnya. Nasab apa tidak? Nasab. Yang ketiga apa? Lari dari anak-anak dan istrinya. Ini semuanya adalah hubungan nasab dan orang yang paling dekat dengan kita. Kenapa teman-teman? Karena tidak dibangun di atas hubungan imaniyah. Iya. Persaudaraan, perkumpulan, persatuan, tapi dibangun di atas urusan nasab semata. Tidak ada kaitannya dengan agama. Tidak ada kaitannya dengan iman. Tidak ada kaitannya dengan Islam dan tidak ada nilai ketakwaan. Maka di dunia mereka bisa jadi pocong pelangkin, adapun di akhirat mereka akan saling lari, saling bermusuhan satu dengan yang lainnya. Dan inilah kondisi orang-orang kafir. Kondisi orang-orang kafir ia begitu. Ya. Kondisi mereka. Nabi Ibrahim alaihissalam, dia memiliki nasab dengan ayahnya Azar. Azar, teman-teman, ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi Ibrahim Muslim, Azar apa? Kafir. Dan Azar masuk neraka. Kenapa? Al-Quran yang memberitakan demikian. Bahkan dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi SAW mengatakan bahwasanya Nabi Ibrahim nanti, Azar itu akan datang kepada Nabi Ibrahim dalam bentuk apa? Dalam bentuk bentuk semut yang sangat kecil. Tubuh manusia, tapi semut yang sangat kecil yang berada di kaki Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Wahai ayahanda, bukankah dahulu saya sudah ingatkan di dunia, ya, la ta'budu syaitan, inna syaitana kana li rabbih asiyya. Wahai ayahanda, jangan menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah makhluk yang bermaksiat, yang durhaka, pembangkang kepada Allah SWT. Tapi apa yang terjadi? Azar justru diambil, diangkat, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Siapa itu Pak? Ayah Nabi Ibrahim.
Khalilur Rahman. Coba perhatikan seorang nabi, namun kalau urusan ini tidak dibangun, dikokohkan di atasnya, ceritanya lain di akhir. Justru dia yang akan menempatkan ayahnya ke dalam apa? Ke dalam neraka yang kita. Nabi Nuh alaihissalam dengan siapa? Dengan istri dan anaknya. Coba lihat teman, coba lihat ayat tadi menyatakan saudara, kemudian ayah dan ibu, kemudian istri dan anak-anak. Ini orang terdekat kita. Sebelum kita menikah, kita dekat dengan siapa? Ayah, ibu, dan saudara. Setelah kita menikah, kita paling dekat dengan siapa? Anak dan istri kita. Tapi justru ini adalah semuanya urusan nasab. Di akhirat, mereka akan menjadi musuh kita kalau di dunia tidak dibangun persaudaraan atau persatuan, perkumpulan di atas dasar iman. Ya, di atas dasar iman. Inilah teman-teman yang menjadikan obsesi kita. Bagaimana kita di dunia berupaya mengokohkan agama kita satu dengan yang lain. Saling menasihati, saling mengajak, mengajarkan, mengingatkan, mencegah, memerintah, melarang. Hal-hal yang berkaitan dengan apa? Dengan agama kita. Tujuannya apa teman-teman? Agar kita bahagia tidak hanya di dunia, tapi juga sampai ke akhirat. Karena hubungan dunia ini apa artinya? Paling kita pakai paling lama ini Pak, 70 tahun. 80 tahun itu umur rata-rata kita, umat ini. Ya kan? Nah, kebersamaan kita bersama anak dan istri, 80 tahun itu paling bersih paling 40-50 tahun. Ya kan? Belum dipotong waktu kita keluar, waktu bekerja, waktu kita harus jauh dari anak dan istri. Nah, berapalah lamanya pertemuan kita dengan mereka? Kalau kita tidak sama-sama membangun di atas saudara, di atas dasar keimanan, maka rugi kita. Oleh karenanya orang-orang kafir, teman-teman, ketika mereka berada di akhirat kelak, ya, mereka ditemukan oleh anak-anak dan istrinya, anak-anak istrinya menuntut kepada mereka, kenapa dulu di dunia tidak ajarkan agama yang benar? Ya, satu dengan yang lain saling cuci maki. Satu dengan yang lain apa? Saling cuci maki. Bahkan seorang ayah, dia berangan-angan agar anak dan istrinya, kemudian ibu bapaknya menjadi tebusan atas dirinya. Asal dia tidak masuk neraka, biarlah anak dan istri saya, biarlah ibu bapak saya, biarlah teman-teman handai tolan saya, kerabat saya, karyawan saya yang dahulu begitu banyak, begitu respect dan menghormati saya di kala dunia. Saya ingin mereka itu menjadi tebusan bagi diri saya, masukkan mereka sementara neraka, biar saya sendiri masuk surga. Dan ini penyesalan siapa teman-teman? Penyesalan orang-orang kafir. Hal ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam apa? Di dalam surat Al-Ma'arij. Iya. Allah berfirman, yawaddul mujrim law yaftadi min adzabi yawma idzin bibani. Pada hari di akhirat nanti ketika mereka sudah dihadapkan ke dalam neraka orang kafir itu, apa kata mereka, Pak? Apa kata mereka? Mereka berangan-angan hari ini, andaikan anak-anakku semuanya, cucu keturunanku semuanya dikumpulkan, bisa menebus diriku. Campakkan mereka ke dalam neraka, yang penting saya masuk surga langsung. Kemudian tidak hanya itu, wa sahibati wa akhi, dia berharap bila istrinya hadir, saudaranya hadir, wa fasilati allati tuwi, dan orang-orang yang dahulu dekat dengannya sekala di dunia, para penolong-penolongnya, follower-followernya, wa man fil ardi jami'an tsumma yunji, dan orang semua manusia yang ada di dunia ini pengen dijadikan sebagai tebusan atas dirinya, biar mereka campakkan dalam neraka, bagi saya selama sedih masuk surga. Ini ya keinginan siapa, Pak? Keinginan orang kafir, di mana mereka dahulu menjalin persahabatan, perkumpulan, persatuan di dunia bukan atas dasar agama. Apa kata Allah? Kalla, sekali-kali tidak, mustahil. Innaha ladha, tempat mereka adalah neraka yang sedang menyala-nyala. Maka dari itu teman-teman, nilai Islam, dan Allah kumpulkan kita di dalam lingkungan Islam, di keluarga Islam, di dalam sosial kaum muslimin, maka ini nikmat yang tidak bisa kita gantikan dengan apa? Dengan dunia beserta isinya. Iya. Harapan yang hari ini mungkin dianggap remeh oleh orang kafir, namun akan menjadi sesuatu yang berharga, bernilai tinggi di sisi Allah yang Maha Kuasa nanti di hari akhirat. Allah berfirman tentang orang-orang kafir, yawaddul ladzina kafaru, orang-orang kafir pada hari itu berangan-angan, lau kanu muslimin, andaikan dahulu di dunia mereka termasuk orang Islam. Tapi apa daya hendak dikata, nasi sudah menjadi parutan. Nasi di parutan, nasi jadi bubur. Nasi sudah menjadi bubur, tidak ada lagi yang bisa didapat. Mau kembali ke dunia sudah tertutup. Maka dari itu teman-teman, persaudaraan kita yang terbesar adalah persaudaraan atas dasar agama. Bukan hanya sebatas persaudaraan sesama anak Adam. Apalagi membela orang-orang non-muslim, lebih mencintai orang-orang kafir dibanding saudara kita sama Islam.
Dengan dasar apa? Ayat. Apa ayatnya Pak? Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah muliakan anak-anak Adam itu. Wa hamalnahum fil barri wal bahr. Dan kami telah angkut mereka di darat dan di laut. Ayat ini Pak, sekilas kan seakan-akan Allah memuliakan seluruh apa? Manusia, seluruh agama. Nah, orang-orang yang berpemahaman liberal, orang yang pluralisme, menjadikan ayat ini sebagai argumentasi untuk membela pemahaman ke apa? Bahwasanya seluruh agama sama. Cocok lah kira-kira itu? Cocok lah kira-kira? Gak cocok Pak. Ayatnya benar-benar. Ayatnya tidak salah. Tapi pemahamannya keliru. Ayat yang berbicara masalah anak Adam, masalah persatuan dalam bentuk nasab sesama anak Adam, itu adalah makhluk karena agama kita juga menghargai nilai sosial sesama manusia. Allah mengatakan tadi waqad karramna bani Adam. Semua kami telah muliakan anak-anak Adam. Ayat ini berbicara tentang hukum sosial. Hukum apa? Sosial. Di mana sosial kemasyarakatan? Seluruh anak Adam itu semua mereka dimuliakan oleh Allah. Dari apa? Dari sisi sosial. Oleh karena kita tidak boleh serampang Pak, membunuh orang kafir. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Orang kafir punya hak atas kita. Hak apa itu? Hak daripada sosial kemasyarakatan. Sama kita tinggal dengan orang kafir, bertetangga dengan orang Hindu, Yahudi, Nasrani, mereka punya hak atas kita. Hak itu hak tetangga. Tak boleh kita zalimi Pak. Kita boleh tidak kita benci kepada orang kafir? Kepada orang kafir? Ya, kita benci kepada orang kafir. Apa yang kita benci? Fisiknya? Tidak. Tapi yang kita benci adalah akidahnya. Yang kita benci adalah prinsip agamanya. Mereka berdusta atas agama, atas nama Allah. Nah, dengan sebab itu kita benci mereka. Tapi apakah benci harus menzalimi? Tidak. Setiap kita benci harus zalim. Boleh tidak kita zalim? Pemasi A benci kepada fulan. Boleh tidak dia zalim? Tak boleh. Kita harus tetap adil. Walaupun kita tidak senang kepada fulan, tapi tetap adil diutamakan. Ya. Seorang sipir penjara yang memberikan makan kepada para tahanan. Itu orang tahanan itu biasanya orang berkasus enggak? Orang berkasus, kriminal, masuk ke dalam penjara. Tapi tetap dikasih makan. Bisa dipahami? Sipir memberi makan kepada orang yang dia benci. Iya, padahal dia benci itu. Ini semua pelaku kriminal, pembunuh, pemerkosa, narkoba, dan segala macam. Tapi tetap dia berbuat adil. Apa keadilannya? Memberi makan. Diberikan haknya. Demikian pula Islam. Di mana Allah memuliakan anak Adam, ya kita muliakan mereka. Tapi enggak boleh ayat ini yang berbicara tentang sosial kita bawa untuk ke ideologi. Karena semua kita kan sama. We are the same. Ini mulai istilahnya. Kita semua sama. Sama apa nih Pak? Agama sama, semoga ada seperti itu. Ini Anda salah dalam menggunakan ayat. Ayatnya benar, tapi penggunaannya tidak tepat. Coba kepada orang-orang kafir, bukan ayat walaqad karramna bani Adam yang dibawa. Tapi yang dibawa justru apa? Ayat yang bicara memisahkan antara Islam dengan non-Islam, antara Muslim dengan kafir, antara surga dan neraka. Kenapa tidak kita bawakan ayat walan tardha anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'u millatan? Tidak akan pernah ridho, senang kepada kalian orang Yahudi dan Nasrani sampai kalian benar-benar mengikuti acara beragama mereka. Orang Nasrani dan kafir itu semuanya dalam neraka jahanam. Kata Allah, innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir dari ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang yang menyembah selain Allah, semua mereka akan berada dalam neraka jahanam kekal di dalamnya, dan mereka seburuk-buruk manusia. Kenapa kita tidak bawakan ayat ini? Maka dari itu, penggunaan ayat sosial itu tidak bisa kita pakai untuk apa? Untuk ayat kesamaan agama. Karena kemarin kan viral di Indonesia, kita ini kan sama, ya, umat Islam itu kemanusiaan sama, masjid bisa digunakan untuk seluruh kemanusiaan. Tak bisa seperti itu. Masjid untuk mengesahkan Allah, wa annal masajida lillah. Sesungguhnya masjid ini punya Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan kalian menyembah dalam masjid selain Allah SWT. Tak boleh. Apakah boleh kita semua orang masuk dalam masjid kita mengadakan apa dengan dalih ayat tadi, menjunjung tinggi rasa apa namanya, toleransi. Nah gitu. Ini adalah kekeliruan. Oleh karena teman-teman, yang sifat yang ketiga yang Allah sebutkan kepada kita adalah semuanya orang mukmin itu bersaudara. Di atas apa kita dekat persaudaraan apa? Di atas imannya. Di atas iman. Nah dengan sebab inilah kita saling menghargai. Seakan-akan Allah berbicara di ayat ini, sesungguhnya semua orang mukmin itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Ya.
fa aslihu baina akhwaykum, maka hendaklah kalian menyatukan dua saudara kalian yang bertikai. Kalau ada saudara muslim yang bertikai, kita tahu, maka hendaklah kita berbuat baik kepada mereka keduanya dengan cara apa? Menyatukan. Jangan sampai kita membiarkan mereka bahkan bertepuk tangan. Senang melihat saudara kita bertengkar, bercerai, bertikai, tak boleh. Harusnya kita berupaya untuk islah, mempersatukan di antara mereka. Bahkan ini teman-teman, dibenarkan di dalam Islam kita untuk berdusta demi menyatukan dua saudara muslim yang sedang bermusuhan. Boleh apa tidak? Boleh. Dan ini pengecualian di dalam Islam. Hukum asalnya kita adalah jujur. Hukum asalnya kita adalah benar, jujur, berkata jujur dan tidak boleh dusta. Ini hukum asal. Tapi teman-teman, untuk masalah yang lebih besar, kita dibenarkan dalam hal ini mempersatukan sebuah saudara yang bertikai, walaupun kita terkadang berdusta. Ya, hal ini sebagaimana yang datang dalam hadis sahih Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim dari sahabat Uqbah bin Abi Mu'ayth radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, ya, laisal kadzabu alladhi yuslihu bainan nas. Tidaklah terhitung dusta, tidaklah dikatakan berdusta seseorang yang membangun atau menyatukan dua permusuhan di antara dua orang Islam. Kalau dua muslim, demikian apalagi dengan banyak muslim. Banyak satu organisasi A bermusuhan dengan organisasi B, dua-duanya muslim, maka hendaklah kita menyatukannya. Boleh kita berdusta demi persatu keduanya. Ya, wa yakunu khairan wa yatni khairan, ya, di mana mereka berkata dengan yang baik dan berharap apa? Menumbuhkan juga kebaikan. Baik. Apa di antara yang ketiga itu? Yang ketiga itu adalah yang pertama al-haq. Boleh kita berdusta dalam peperangan. Apa maksud berdusta, Pak? Yakni politik. Namanya perang itu kan kata Nabi sallallahu al-harbu fidan. Perang itu adalah siasat politik. Ya, kalau siasat boleh enggak kita jujur, Pak? Boleh tak jujur kepada musuh? Tak boleh, ya diketahui lah, dihabisi lah kita. Dan ini boleh, satu. Yang kedua, wal islah bainan nas, dan memperbaiki hubungan di antara sesama kaum muslimin. Ya, ini bahasa saksi bahasa kita. Dan yang ketiga adalah wa hadithur rajuli imra'atahu wa hadithul mar'ati zawjaha, dan boleh seseorang suami berdusta kepada istri dan seorang istri berdusta kepada suami. Ya, apa tujuannya, Pak? Tujuannya untuk memperbaiki hubungan. Apa contohnya? Contohnya, Pama si Fulan dengan Alan. Ini enggak baikan, Pak. Dah sepekan, dah 2 pekan, dah setahunan, dah tegur siapa? Tak tegur siapa? Ya. Maka apa tugas kita? Kita harus berupaya untuk menyatukan. Kalau bisa disatukan dengan baik, ayo kita sepingin Anda berkumpul, kita berbicara, ingin menjalin hubungan persaudaraan sama muslim, maka itu baik. Tapi kalau tidak, boleh dengan cara lain. Contohnya apa? Apa contohnya? Saya kita katakan bosnya si Alan menyampaikan salam kepada Anda, wahai Fulan. Padahal dia tidak ada menyampaikan salam. Kira-kira apa dengan cara itu? Hati orang tadi terbetul enggak? Ternyata tadi udah berubah ya. Nah, gitu. Dengan cara ini maka kita dibenarkan di dalam Islam. Demikian juga seorang suami kepada istri dan istri kepada suami. Ya. Asalnya adalah berkata jujur, tetapi kita dibolehkan dalam hal ini untuk masalah yang besar berkata yang tidak berkata yang walaupun tidak sesuai dengan ayat. Baik. Inilah teman-teman sifat yang ketiga. Kemudian yang keempat, kita akan melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati tentang orang beriman di dalam hadisnya. Yang keempat, teman-teman, Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati orang beriman itu dengan sifat bagaikan satu tubuh, satu batang tubuh. Jadi muslim yang satu dengan saudara muslim kita yang lain, kita bagaikan satu tubuh. Di mana satu dengan yang lain saling apa? Saling memiliki rasa. Saling memiliki rasa. Hal ini sebagaimana datang dalam hadis dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim kal jasad." Sesungguhnya orang mukmin satu dengan yang lain di dalam cinta dan saling menyayangi, mereka bagaikan satu jasad. Idza ishtaka minhu syai'an tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma. Di mana ketika satu daripada anggota tubuh kita, organ tubuh kita sakit, demam atau panas, maka yang lain ikut merasa sakit. Kepala sakit, Pak.
Air mata terkadang mata ikut merespon. Apa yang terjadi? Keluar air mata. Lidah pun berpucat sakit, kaki pun melangkah menuju apa? Menuju halaman hospital. Apa tujuannya? Agar yang sakit satu tadi bisa sembuh. Inilah yang diumpamakan sebuah sifat yang mengandung nama atau perumpamaan yang mengandung makna yang sangat luas, menunjukkan bahwasanya satu muslim dengan yang lain kita adalah hendaklah memiliki rasa yang sama. Ya, jangan sampai dan hadis ini sebenarnya mengokohkan pilar-pilar atau sifat-sifat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tadi. Orang mukmin itu bersaudara, orang mukmin itu saling mencintai, orang mukmin itu mereka satu, hendaklah mereka bagikan satu tubuh, saling memiliki rasa dengan yang lain. Pemahaman sebaliknya adalah tidak boleh seorang muslim justru melakukan hal-hal yang bisa merusak prinsip-prinsip yang tadi. Ya, bagikan satu tubuh. Dan ini teman-teman perumpamaan yang sangat indah. Ada enggak orang yang satu organ tubuh akan bermusuhan dengan organ tubuh yang lain? Tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin bermusuhan. Tangan kita tidak mungkin dia akan melukai tangan yang sebelah. Kanan melukai tangan kiri, tidak mungkin. Ketika itu terjadi kesalahan tanpa qadarullah, tergores tangan kita atau luka tangan kanan, sebab tangan kanan, maka tangan kanan segera untuk mencari pengobatan untuk tangan kiri. Inilah seorang muslim harus memiliki rasa empati dan perasaan yang sama atas muslim yang lain. Tidak boleh kita tidak cuek dengan muslim yang lain, Pak. Ketika saudara kita sakit, minimal bertanya, kok tidak nampak fulan, bagaimana keadaan, bagaimana kabar. Dan ini teman-teman adalah akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Ketika saudara kita sakit, kita tanya kabarnya. Kalau ada kesempatan, pergilah berkunjung kepadanya. Ya, ada hadiah yang bisa kita bawa hadiah walaupun sedikit. Dan ini adab yang ditanamkan dalam Islam. Apa tujuannya? Menjaga prinsip-prinsip yang tadi. Menjaga prinsip yang tadi. Tidak perhatian dengan sesama muslim. Tak boleh. Harus punya perhatian kita. Iya. Baik itu skala kecil, orang terdekat kita, ataupun skala besar. Hatta sebagaimana musibah yang menimpa saudara kita di berbagai belahan bumi Islam yang lain. Di Yaman, di Suriah, di Palestina. Kita harus punya empati, Pak. Kalau tidak bisa memberikan bantuan dengan sesuai dengan kemampuan kita, minimal bantuan yang paling ringan adalah memberikan doa, support system, memberikan doa, memberikan support yang positif. Ini yang dianjurkan sebagai muslim. Kata Nabi SAW dalam hadis saya, laisa minna man lam yahtammu bi umuril muslimin. Bukanlah termasuk golongan kami orang-orang yang cuek dengan keadaan umat Islam yang lain. Cuek. Tidak mau mendoakan, jangan kamu membantu boro-boro, membantu harta dengan harta, untuk doa saja tidak mau. Di Indonesia ada, saya dengar itu, ada satu kelompok, ya, mereka mudah-mudahan Allah berikan hidayah pada mereka ini, yang golongannya itu yang punya warna-warna merah itu, kayak Sinterklas itu, yang kemarin Abah Aus, gitu, Abah Aus tau ya, itu kan ma'ruf dari media-media. Beliau ini, semoga Allah berikan hidayah kepadanya, dia punya prinsip apa? Gak boleh kita mendoakan saudara kita umat Islam di Palestina. Gitu katanya, Pak. Kenapa, Pak, gak boleh? Karena mereka berperang dengan pedang. Mereka memulai dahulu dengan senjata. Ya, gak boleh kita doakan mereka. Lah, mereka kan muslim. Ya, gak boleh kita doakan. Iya. Yang harus harusnya gimana, Pak? Kalau bukan perang dengan pedang, harusnya perang itu dengan otak, kan? Coba, dia muslim saudara kita. Ini muslim, itu juga muslim. Tapi justru jatuh kepada pemahaman yang nyimpang. Tak boleh saudara doakan saudara kita sama muslim. Yang sebelumnya kan mengadakan acara rame-rame itu. Lagu-lagu, dikir-dikir apa di Masjid Istiqlal yang bajunya seragam merah putih itu, Pak. Kayak Sinterklas. Itu kan coba lagi itu. Banyak. Ini adalah bentuk apa? Bentuk yang tidak perhatian Anda kepada saudara kita umat Islam. Jangan kamu bantu harta, doa saja tidak mau. Nah, umat Islam digambarkan dengan sifat ini oleh Nabi SAW bagaikan satu tubuh, di mana satu yang lain memiliki empati, memiliki rasa. Mungkin tidak Bang Andrian kalau umpama kita sakit perut, kemudian bibir kita tersenyum? Mungkin tidak? Tak mungkin. Pasti kita akan menunjukkan sedih, ada empati, ada rasa. Jangan sampai rasa ini mati karena Karena jauhnya kita dari nilai-nilai agama. Baik. Kemudian yang terakhir teman-teman yang bisa kita sampaikan malam ini, nama atau sifat yang terakhir tentang persatuan kaum muslimin, ya, persaudaraan sesama kaum muslimin. Nabi SAW memberikan nama atau sifat terhadap kita sebagaikan satu bangunan.
sebagaimana datang dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih beliau dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Ash'ari Al-Yamani radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innal mu'mina lil mu'min kal bunyan. Sesungguhnya orang mukmin yang satu dengan saudara mukmin yang lain, mereka itu bagaikan satu bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dha, di mana mereka satu yang lain saling menguatkan. Wa syabbaka asabi'ah. Kemudian Nabi menggenggam jari beliau seperti ini. Syabbaka asabi'ah, jari beliau digenggam seperti ini. Artinya apa? Menunjukkan kekokohan. Ya, menunjukkan apa? Kekokohan. Bukan seperti ini, Pak, tapi dipegang oleh Nabi SAW seperti ini. Menunjukkan apa? Kekokohan, bahwasanya orang muslim itu kompak. Dan inilah teman-teman, kekompakan ini yang dibangun oleh Nabi SAW di masa awal Islam. Sehingga dengan sebab nilai-nilai tadi bukan hanya nilai, tapi benar-benar dipraktekkan isinya oleh Nabi dan para sahabat, jadilah mereka umat yang satu. Jadilah Islam itu generasi yang kuat dan kokoh, dihargai oleh kawan dan kawan. Bahkan di mata dunia di masa itu, Imperium Persia dua-duanya hormat kepada umat Islam. Kenapa, Pak? Kita bersatu. Kalau persatuan ini kita munculkan, di atas apa kita bersatu? Di atas kebenaran. Persatuan ini bisa kita munculkan, maka umat akan kokoh. Inilah yang sangat ditakuti dan dibenci oleh umat Islam. Oleh Islam, non-Muslim. Mereka berupaya bagaimana menggerogoti ini, Pak. Iya. Coba lihat di masa Nabi, di masa Umar, Abu Bakar, Umar, itu Islam itu masih satu. Gak ada penyimpangan, gak ada sebenarnya pembahasan lalu ya. Gak ada yang namanya penyimpangan dalam agama. Sehingga umat Islam itu satu. Perbedaan ada, perbedaan diakui ada. Khilaf-khilaf itu ada di antara para sahabat, tapi perbedaan yang ringan, perbedaan yang sebenarnya bukan prinsip. Namun persatuan mereka di atas agama membuat mereka satu. Inilah yang membuat menjadikan pertolongan Allah di atas kaum muslimin menjadi umat yang disegani, dihargai. Kenapa? Mereka bagaikan bangunan, satu dengan yang lain saling mengokohkan. Coba Pak, adanya atap yang kalau kita lihat dari luar masjid ini begitu indah bangunannya. Ada menara, ada bangunan yang tinggi, atapnya beton gitu kan. Apakah mungkin keindahan itu bisa dilihat tanpa ada yang di bawah? Mungkin tidak, Pak? Tidak mungkin. Mesti ada basis lantai, mesti ada pondasi, mesti ada tonggak, semuanya saling melengkapi. Indahnya masjid ini, Pak, nggak akan indah kalau nggak ada lampu, ya kan? Nggak ada karpet, nggak ada mikrofon, nggak ada kursi dan semisal. Semuanya satu-satu, ini saling melengkapi. Inilah umpamaan kita ke muslim. Walaupun latar belakang sosial kita berbeda, Pak. Walaupun ekonomi kita mungkin tidak setara, walaupun jabatan kita tidak sama, tapi kita bisa satu dengan yang lain, berkompromi, memberikan sumbangsi dan kontribusi untuk menolong agama Allah SWT. Ini yang diajarkan dalam Islam. Tapi justru hal ini sudah mulai terkikis sedikit demi sedikit dengan beragam sebab dan faktor yang membuat kita itu hancur bentuk-bentuk yang lain. Dan insya Allah di kelas besok kita akan membahas apa sebab-sebab yang membuat Islam itu bercerai-berai. Apa yang membuat Islam itu lemah? Apa yang membuat kita persaudaraan kita tidak kokoh lagi sebagaimana di masa salaf dahulu? Maka akan kita bahas di kelas berikutnya. Alhamdulillah teman-teman, inilah sifat yang diajarkan di dalam agama kita tentang orang Islam. Dan harus saya dan kita semua dan siapapun yang mendengarkan pesan risalah ini wajib kiranya untuk menjaga prinsip-prinsip yang sudah ditanamkan di dalam di dalam agama kita. Kenapa? Karena persatuan Islam ini adalah akan mengundang kekuatan di tengah umat, ya. Tetapi kalau akan mengundang kekuatan di tengah umat, mengundang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan membuat khusus segan kepada kita. Tapi kalau kita justru berpecah belah, Pak, berpecah belah yang dimulai dari perkara-perkara prinsip, ya, dan juga dipengaruhi oleh faktor dunia, maka akan membuat musuh menjadi berlantas angan, akan membuat menjadikan musuh bertepuk kaki, bukan hanya bertepuk tangan lagi, Pak. Tepuk kaki melihat kondisi kaum muslimin satu yang dengan yang lain dalam keadaan bermusuhan. Dan ini titik kelemahan kita. Allah berfirman tentang hal ini dalam Al-Quran, ya, wala tanaza'u wa ati'ullaha wa rasulahu wala tanaza'u. Wahai umat Islam, hendaklah kalian kembali menaati Allah, berada di atas ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tanaza'u. Janganlah kalian bertikai, jangan kalian bercerai-berai. Fatafshalu
ya wala tanazaru fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Kalau kalian bercerai-berai, maka kalian akan menjadi lemah dan hilang kekuatan kalian. Ini pesan dari Allah. Hendaklah kita bersatu di atas apa? Kebenaran. Dengan sebab itu kita akan dikuatkan oleh Allah dan kita akan menjadi umat yang dihargai dan disegani di tengah percaturan dunia internasional. Semoga Allah SWT berkenan memperbaiki keadaan kita, keadaan saudara muslimin, dan mudah-mudahan Allah SWT menjaga kita dari perpecahan, menjaga kita dari apa? Dari permusuhan, dan semoga Allah jadikan kita umat yang bersatu dengan hati yang bersatu di atas kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Hadza wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.